Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video berikut ini adalah kelanjutan dari video mobil Panther plat H yang putus asreknya setelah diperbaiki masih 1 bulan katanya. Perjalanan masih 200 km, asreknya sudah putus. Nah, di sini akan kita teruskan ini videonya dari awal sampai hidup lagi. Ini akan kita posting ya. Jadi awal mula datang sampai mobil ini hidup lagi, ini kita posting. Jadi biar tidak mencari awal mulanya gimana dan hasilnya gimana, ini akan kita posting. Berikut videonya. Ini semalam ditarik ke sini karena mobilnya ini sudah macet, tidak bisa di starter, tidak bisa dihidupkan. Ternyata setelah kita periksa, ini mobilnya asreknya itu seperti patah atau gimana ya, karena diputar asrek depannya bunyi suara klak-klak 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 gitu. Nah, ini akan kita putar-putar dulu asreknya seperti ini. Suaranya bunyi tek-tek. Atau jadi dengar ini. Balik suara nih. Nah, ini diputar bunyi gledek-gledek. Nah, ini bisa juga setang atau metal yang sudah ngejim koklok, atau bisa juga asreknya patah. Ini kemarin sebelumnya turun mesin, tapi bukan di saya ya. Jadi diturunkan entah gimana. Yang jelas perbaikannya balik liner, terus asreknya juga sudah dipoles, mungkin ganti metal juga, tapi ini terkendala menjadi macet seperti ini. Nah, kita akan bongkar kalau sudah sempat ya, karena ini masih antrian dan ini tidak masuk antrian, karena ini nggak masuk antrian, jadi mungkin perbaikannya bisa sebulan di sini, karena yang kita harus mengerjakan yang lain-lain dulu, yang antri-antri itu. Dan ini akan kita kerjakan setelah yang antrian itu selesai. Nah, teman-teman, ini Panther yang dari Tuban ini kan sudah kita turunkan, sudah kita bongkar cutter-nya. Mari kita lihat bersama-sama, adakah yang kelihatan aneh di mobil ini. Nah, ini kita lepaskan cutter-nya. Ini pertama kali kita akan melihat dalaman cutter-nya ini apakah ada gram apa enggak. Ini ada gramnya ya. Jadi kalau kita ini seperti ada serpihan-serpihan seperti ini tentunya adalah bekas dari keausan. Apa yang kemakan itu apa pasti ada kalau ada gram seperti ini. Nah, sekarang lanjut kita lihat ini kondisinya. Nah, ini kita lihat asreknya sepertinya ini tidak ada yang kekeringan ya.
tidak ada yang kekeringan, semuanya ini basah uli-uli. Basah biasanya kalau macet itu asnya itu gosong ya. Nah tapi tadi kita waktu bongkar awal itu ada potongan jet uli yang nyangkut di sini. Jadi terus ini kita lepas pompa ulinya, kita lihat pertama kali ini ternyata giginya ada yang gumpal 2. Ini Pak, gumpal ini sudah lama atau karena kemasukan benda ini nggak tahu, pokoknya ini gumpal seperti ini. Nah ini kelanjutannya akan kita cek satu persatu. Kok kelihatan seperti kocak gitu loh ya, kocak dan seperti aksar putus, tapi kok ini kelihatannya kok baik-baik saja. Tapi nggak tahu juga kalau nggak dibongkar ini nggak akan kelihatan. Karena kemarin itu ada mobil yang patah asrnya itu juga nggak kelihatan kalau tidak dibongkar satu-satu ya. Akhirnya kelihatan setelah ini kita putar puli asreknya ini ternyata patah di bagian belakang sini ya, lihat. Patahnya di sini. Ini diam nggak gerak, jangan gerak. Nomor 4 patah. Jadi positif bongkar total, ganti askrek ya ini ya teman-teman ya. Patah jadi 2. Sebenarnya kalau kita melihat dudukannya ini kayaknya juga bersih seperti dipoles juga ya. Tapi ya nggak tahu, ini tetap kita kontrolkan ulang ke bengkel bubut langganan supaya benar-benar bagus, benar-benar hasilnya sesuai dengan standar kita. Mobil ini riwayatnya sebelumnya juga sudah baru balik liner. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana balik linernya itu seperti apa. Yuk kita lihat apakah sama dengan yang kita kerjakan apa enggak. Jadi ini juga buat belajar saja ya, bukan membandingkan tapi buat belajar saja. Ini balik liner kita bersihkan dulu. Ini kalau menurut saya itu bukan balik liner yang presisi ya, karena lihat ini permukaannya itu agak menggantung ya, terlalu tipis. Maksudnya ini terlalu tipis itu spasnya terlalu lebar. Harusnya ini mepet sama cowakan ini biar ini tidak kemasukan kompresi ya. Kalau seperti ini kan nanti kan bisa jadi kan kompresinya masuk ke sela-sela liner. Ini ya, kita bersihkan biar kelihatan. Jadi ini lebih baik, ini menurut saya liner ini dicopot saja biar kelihatan ini retak apa cuma garis. Karena ini balik linernya kurang ke sini, jadi kurang presisi. Seperti ini kurang bagus karena apa? Karena menjadi permukaannya itu tidak rata. Ini kan cekung. Kalau balik linernya presisi, ini di linernya ini bersih ya, tidak kerak seperti ini. Kalau kerak ini seperti kan berarti kan ini kompresinya masuk ke sela-sela ya. Jadi kelihatan ini masuknya masuk ke sela-sela ini seperti ini. Nah harusnya ini rata sama blok sama liner, bukan lebih rendah seperti ini. Kalau lebih rendah seperti ini berarti permukaan fiber liner ini tidak mepet ke silinder head, tidak mepet ke packing. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat dengan penggaris ya. Kalau lebih naik dikit 0,05 itu nggak masalah karena nanti packingnya akan kejepit dan ini akan rapat. Tapi kalau lebih rendah dari blok, ini menurut saya kurang bagus. Nah ini teman-teman, mari kita
ukur dengan penggaris ya. Liner itu kalau dibalik itu harus antara bibir liner yang dibikin tadi dengan bloknya itu harus minimal sama tinggi ya, atau lebih tinggi dikit nggak apa, asalkan tidak terlalu. Jadi kalau masih di bawah 0,08 itu masih bisa. Nanti kalau dipasang pas begini, nanti bagian sini akan menjepit ya, menjepit sehingga rapat, dan ini bisa di sealer, dan bibir liner nanti akan menahan tekanan kompresi. Tapi kalau lebih rendah seperti ini, lihat, kelihatan kan? Ini bibir linernya lebih rendah daripada blok. Nah ini lihat ada genggeronggongnya seperti ini. Ini lebih rendah daripada blok, lebih rendah daripada blok, lebih rendah daripada blok, lebih rendah daripada blok. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya ini sangat tidak recommended. Lihat. Ini saya bukan menyalahkan ya, dan bukan pula menggurui, tapi kita hanya memberikan usulan atau memberikan wawasan bahwa bali liner itu jangan ada rongga yang terlalu lebar seperti ini. Jadi ini nekuknya kurang ke sana, atau patutnya kok itu kurang dari 2,8 mili. Harusnya kan naik itu 2,8 mili terus ditekuk ke sini, dan nekuknya itu tidak seperti ini ya. Ini nekuknya kan tipis gitu, jadi ini rongga segini. Nah, terus ini yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi gini. Ini liner itu ini tidak rata sama blok. Lihat. Nah, ini tidak rata sama blok. Jadi linernya, bibir liner itu malah berada di bawah blok ya. Ini bloknya, ini bibir linernya. Ini ada rongga udara. Nah, lihat, ini ada rongga udara, padahal harusnya rapat sama blok. Jadi kalau bibir ini lebih rendah daripada blok, itu kompresinya pasti akan menjadi lama-kelamaan akan bocor ke belakang ini, ke belakang liner ini, karena dia linernya tidak tertekan oleh packing ya. Jadi yang menahan kompresi hanya ini bloknya ini. Lama-lama linernya nggak kuat nanti ya kalau seperti ini. Jadi kita di sini cuma hanya memberikan wawasan atau belajar bareng-bareng, bukan menggurui. Karena biasanya kalau saya bali liner itu kalau di garis gini itu paling tidak ada lebih di atas blok sedikit nggak masalah. Jadi semisal linernya itu agak naik dikit sekitar 0,08 itu masih bisa. Tapi kalau lebih rendah seperti ini malah nggak bisa ya. Lebih naik dikit malah bisa, tapi kalau turun itu malah nggak bisa. Lebih naik sedikit itu nanti kalau dipasang packing, itu packingnya yang merapatkan, dan ini bisa dikasih perapat, dan nanti bibir liner itu justru akan menempel rapat dan mampu menahan tekanan kompresi. Tapi kalau di bawah blok seperti ini, liner ini tidak menahan tekanan kompresi, yang menahan blok sekelilingnya ini. Oke teman-teman, jadi ini silakan ditimbang-timbang pendapat saya ini benar atau salah. Yang jelas ini terlalu lebar, jedanya terlalu banyak ya, spasinya ini. Jadi demikianlah teman-teman sedikit gambaran yang bisa saya berikan tentang mobil Panther yang putus askrek dan metode bali liner. Nah ini sebenarnya membuat konten seperti ini saya juga nggak enak juga, tetapi ini terpaksa kita bikinkan dikarenakan ini juga membantu banyak orang ya. Mungkin konten saya ini banyak yang nggak suka, tapi saya yakin yang suka itu lebih banyak, karena di sini saya mengatakan hal yang sebenarnya, bukan mengada-ngada. Bahkan ini mungkin bisa melindungi pekerjaan atau hasil kerja bengkel-bengkel lain ya. Jadi maksudnya posting segini seperti ini juga
ada manfaatnya karena dari awal mula tidak tahu menjadi tahu. Efek baiknya itu contoh balik linernya ya. Balik linernya itu kan ini yang diterapkan caranya seperti itu. Dan secara logika itu sudah nggak masuk ya. Jadi saya bicara begini itu berdasarkan realita, bukan saya mengada-ngada. Karena sesungguhnya balik liner itu bisa dikerjakan secara presisi dan rata blok. Tapi kalau caranya membalik linernya seperti itu otomatis hasilnya kurang maksimal dan kemungkinan kurang awet. Pada umumnya gap ringseker, gap liner itu antara cekungan rumahnya liner itu mepet ya sama liner. Jadi kalau kita dipasang itu presisi seperti ini. Nah, jadi kalau kita balik liner diusahakan juga sama ya. Nah, ini yang sebelahnya balik liner. Yang sebelahnya ini adalah balik liner ya, bukan ganti. Seperti inilah bentuknya. Nah, seperti ini. Jadi ini mepet seperti ini. Mepet ya ini. Sama dengan ini, mepet. Teman-teman, ini yang liner yang bermasalah terlalu dalam ini coba ya, sudah kita lepas ini. Sudah kita lepas dan ini akan coba kita eksperimen pasang liner lain ya. Hasilnya gimana? Jadi dengan metode yang seperti biasa kita lakukan, bagaimana kalau kita pakai cara yang sebiasanya. Ini memang bloknya sudah pernah di-repair ya, pernah di shock double ini. Kenapa? Karena linernya retak ya ini. Nah, ini linernya retak, ini bloknya retak, ini retak, makanya ini di double shock. Sudah di double shock, jadi sudah aman. Nah, waktu pemasangan linernya ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini coba kita eksperimen menggunakan liner copotan ini, gimana hasilnya. Ini memang sudah pernah di double shock, jadi kemungkinan penggarapannya juga lain. Beda. Nah, ini kita akan mencoba dengan dipasang linernya bagaimana, karena kalau kita coba gini pakai liner asli ini kelihatan juga ratanya sama, cuma ini kok pemasangan linernya kok seperti itu. Jadi kita penasaran, sekarang kita akan coba balik liner menggunakan metode saya. Kira-kira hasilnya gimana? Kalau ternyata dengan cara saya bagus, berarti kesalahan pada pemasangannya ya. Ini jalan di Kufah.
jane ya. Nah, ternyata setelah kita mencoba eksperimen menggunakan cara saya, ternyata sebenarnya ini masih bisa walaupun ini bloknya sudah repairan. Lihat, ini hasilnya masih bagus kan? Jadi ini masih halus, rata dan rata, tidak seperti ini yang jeglong seperti ini. Nah, ini bikinan kita. Coba kita kasih penggaris. Lihat teman-teman, ini yang kita kerjakan. Coba kita ukur menggunakan penggaris ya. Ini kan harusnya kan linernya di atas blok. Sekarang lihat. Nah ya betul kan. Ini berarti kan masih bisa di atas blok sedikit. Lihat hasilnya. Ini tidak turun ya. Lain dengan yang ini. Nah kalau yang ini kan linernya turun ya. Nah ini lihat. Ini adalah kelanjutan Panther plat H yang putus asernya setelah jalan 200 km ya. Jadi ini sudah diganti baru asernya, dan ini bloknya sudah disenter ya. Jadi kedudukan blok terhadap aser itu sudah dicek kelurusannya seperti ini. Dudukan-dudukan itu yang bagian ini sudah diseser, dikepras, terus baliknya itu juga dibubut. Nah jadi supaya lurus kembali ya, lurus kembali. Jadi kalau di center blok itu yang dikenakan adalah ini bagian skermnya ini ya, dudukannya ini, bukan bloknya ya. Karena kalau bloknya itu dibubut, nanti kedudukan aser itu akan menjadi naik. Nah hal tersebut akan mengganggu posisi gigi ini. Jadi giginya masih bisa jadi mepet, nggak boleh. Jadi kalau emang blok itu nggak center, itu yang bagian bloknya itu boleh diseser dikit asal cuma kena saja. Nah yang boleh itu kedudukan di sini. Ini potong terus ini dibubut. Jadi dipasang gini sama blok, dipasang di mesin bubut terus dibubut seret gitu. Jadi supaya benar-benar lurus pada satu garis. Ini emang katanya ini emang kedudukannya nggak karu-karuan katanya, makanya akhirnya putus. Nah semoga dengan diperbaiki seperti ini, semoga ini bisa kembali normal. Ini askrep sudah terakit. Ini ya kita mau ganti pompa oli baru karena pompa olinya sudah rusak giginya. Pompa olinya giginya sudah cuil seperti ini. Saya khawatir nanti merembet dan akan merusakkan gigi noken as. Akhirnya nanti olinya nggak naik, jadi saya khawatir. Walaupun ini masih nyenggol di sini, khawatir nanti kedepannya yang akan bermasalah. Jadi ini kepaksa saya ganti demi keamanan. Kita tinggal pasang silinder head ya. Ini linernya sudah kita pasang sebagaimana mestinya. Ini sudah rata, tidak terlalu ciut, dan posisinya ini sudah benar di atas blok dikit. Kalau kemarin ini berada di bawah blok, jadi ketika dipasang penggaris segini linernya agak di bawah. Nah itu akan nggak aman. Kalau ini sudah insya Allah aman ya teman-teman ya, seperti ini. Ini hari ini akan kita naikkan. Ini kampas koplingnya juga kita ganti karena sudah tipis banget, mau dipasang nanti pasti akan selip, jadi kita ganti. Mau kita starter, semoga lancar. Bismillah, kita starter. Masih awal start sulit karena solar masih kosong.
Nah ini sudah hidup teman-teman, hidupnya seperti ini, suaranya seperti ini. Aslek baru, liner ganti, bekas semua. Kelihatannya sudah rata, oke, nggak ngobos ya. Oke, lanjut besok hari Senin untuk memeriksa kesemuanya. Oke lah teman-teman, jadi sementara ini sampai di sini dulu video ini. Besok hari Senin ini masih diperiksa lagi ya, ada yang bocor atau enggak. Terus kita coba sebentar, terus tuning-tuning gitu. Yang jelas ini tadi hidup agak sulit karena ternyata timing bosomnya kemunduran. Dikarenakan apa? Karena kemarin itu posisinya mentok full ya, mentok maju full, jadi saya mengira ini terlalu maju timingnya. Akhirnya kita mundurkan, telah dimundurkan malah goncang-goncang, nggak sulit hidup. Akhirnya sudah kita forkan kembali, ternyata hidupnya enak. Jadi patokan navor timing bosom itu sebenarnya kalau standar semuanya ya, misal asernya orisinil, sembarang giginya juga standar, bosomnya delmannya juga standar, itu di tengah-tengah biasanya. Tapi ini karena mungkin semuanya juga bukan baru lagi ya, jadi posisinya itu yang pas tuh malah di posisi maju hampir full, itu yang pas, yang enak. Jadi patokannya untuk timing bosom itu bukan di tanda ya, karena terkadang bisa selisih. Jadi kita patokannya suara sudah bisa didengarkan ya, suaranya itu bisa didengarkan. Kalau standarnya itu memang di tengah, tapi terkadang kita itu perlu menyesuaikan dengan kondisi mesinnya. Jadi yang enak di mana ya itulah yang pas. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Lanjut besok-besok hari Senin kita tuning-tuning lagi. Ini sementara masih hidup dulu, urutan prosedurnya seperti itu. Dan inilah HB-nya juga lumayan banyak, sekitar sampai 10 jutaan kira-kira ini. Karena ganti asker, ganti pompa oli, ganti liner semua. Packing otomatis ganti, seal ganti, seal aser belakang terutama, karena Tuctos itu aslinya menyebabkan sealnya rusak, jadi ganti ya, depan nggak ganti, seal klep nggak ganti. Habis kisaran 10 juta sementara yang sudah saya total. Semoga sukses dan awet untuk mobil ini.